Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2700 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan pengertian kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua gereja Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, dan sumber terang yaitu Yesus Kristus sudah ada dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Nah, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan ini yang pertama kepada kita semua, jadilah orang yang arif atau bijaksana. Amin. Perhatikan ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, arif itu artinya bijaksana. Artinya itu cerdas. Orang yang memiliki kebijaksanaan, kecerdasan, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan adil. Itu orang arif. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang arif atau orang yang bijaksana itu, dia sudah pasti, dia taat pada firman. Sehingga firman Tuhan itulah yang memberikan dia hikmat. Sehingga dia tidak salah dalam mengambil satu keputusan. Karena kuasa firman yang beracara pada orang itu. Bagaimana kita mau arif sementara kita jarang baca firman. Baca firman Tuhan ya cuma di hari Minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau arif bijaksana, saudara harus terus diisi firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Sehingga firman Tuhan itu yang akan memimpin, menuntun saudara dan memberikan hikmat sehingga saudara tidak salah dalam mengambil setiap keputusan. Amin. Saudara mari lihat diri kita seperti firman Tuhan dikatakan kepada kita. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Apakah saudara hidup sebagai seorang yang arif bijaksana? Atau jangan-jangan saudara hidup ya seperti orang bebal. Saudara sudah banyak mendengar firman, saudara sudah baca firman Tuhan, tapi saudara tidak melakukannya. Saudara tidak menghidupi firman Tuhan itu. Ini yang seringkali menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menjadi anak-anak terang, sudah seharusnya kita terus hidup dalam pimpinan
firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi keputusan kita itu benar-benar seturut dan sejalan dengan kebenaran firman. Amin. Jangan sampai saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengaku sudah menjadi orang percaya, tapi kehidupan kita masih bebal, masih keras kepala. Kita akan celaka kalau kita bebal. Saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 25 di sana. Ada cerita tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika Daud ada di padang gurun Paran. Dia bersama dengan beberapa tentaranya, ada bersama-sama dengan dia. Kita tahu konteks pada saat itu di mana Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh karena merasa tersaingi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama Daud ada di padang gurun Paran, dia sering bertemu dengan gembala-gembala dari Nabal. Walaupun Daud punya kekuatan untuk menguasai, untuk merebut, untuk mengintimidasi gembala-gembala Nabal, tapi Daud tidak melakukan itu. Daud tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dia tetap berkawan, dia menjaga gembala-gembala Nabal yang menjaga kawanan domba-domba mereka. Nah, satu ketika Daud dan beberapa tentaranya ini lapar. Makanya Daud mengirim pesan kepada gembala-gembala yang dia kenal di padang gurun Paran yang mengembalakan kambing domba dari sang pemilik yang bernama Nabal. Nah, maksud dan tujuan Daud mengirim utusan untuk meminta supaya Nabal bermurah hati untuk memberi mereka makan. Karena Daud sedang kelaparan pada saat itu bersama dengan tentara-tentaranya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Nabal memang sesuai dengan namanya, bebal. Dia tidak mau tahu, saudara. Padahal gembala-gembalanya sudah menerangkan bahwa ketika mereka sedang mengembalakan, tentara-tentara Daud menjaga mereka, melindungi mereka dari perampok, dari orang-orang jahat. Sehingga mereka aman ketika mereka mengembalakan kawanan kambing domba milik daripada Nabal. Tapi Nabal mendengar itu, Nabal masa bodoh. Padahal Nabal pada saat itu sedang panen raya, dia sedang menggunting bulu domba, artinya pada saat itu dia memang sangat berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika istri Nabal yang bernama Abigail mendengar gembala-gembala Nabal menyampaikan kepada Nabal, tapi Nabal menolak untuk memberi makan Daud dan juga tentara-tentaranya. Abigail inilah yang arif dan bijaksana. Dia tahu diri, tahu berterima kasih, sehingga dia mengirim makanan kepada Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam itu Nabal mengadakan pesta seperti raja-raja. Dia mengundang banyak orang untuk makan minum. Dengan lahap mereka makan makanan yang sedap, yang nikmat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabal mabuk. Abigail tidak menceritakan apa yang Abigail lakukan malam itu. Besoknya, ketika Nabal sudah mulai sadar dari mabuknya, lalu Abigail menceritakan apa yang Abigail lakukan kepada Daud. Pada saat itu langsung jantungan Nabal. Jantungnya berhenti, tapi anehnya dia tidak langsung mati. 10 hari dia membatu, menderita. Dia tidak hidup, tidak mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini teguran Tuhan kepada orang-orang bebal. Saudara, kalau kita masih mengeraskan hati, kita tidak ada belas kasihan kepada orang yang patut untuk kita bantu, kita akan bernasib sama seperti Nabal ini. Saudara lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Abigail.
Abigail yang istri Nabal, saudara, dia dipromosikan Tuhan. Setelah kematian Nabal, jadi sudah jadi janda ya, bukan masih milik orang lain, sudah janda, lalu diambil Daud untuk menjadi istri Daud. Haleluya. Abigail yang tadi dia melakukan hal yang bijaksana. Dia mengambil satu keputusan yang tepat dan adil. Saudara lihat, karena Abigail arif bijaksana, Tuhan promosikan Abigail menjadi istri Daud, istri raja bangsa Israel pada saat itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari jadilah orang yang arif dan bijaksana. Dan saudara lihat, Tuhan akan berkati orang-orang yang arif dan bijaksana. Tapi orang-orang yang bebal, mereka akan seperti Nabal. Yang kedua, pesan firman Tuhan kita hari ini dalam Efesus pasal 5 ayat 15-18. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada ini. Untuk apa? Kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara perhatikan, sekarang ini terjadi percepatan. Sudah perhatikan, 1 minggu itu rasa cepat sekali. Sebulan itu rasanya cepat sekali. Kita sepertinya sudah gak rasa lagi kok sudah sebulan ya. Kita ingatnya, oh sudah mau bayar angsuran nih. Sudah mau bayar kontrakan. Ya kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada percepatan waktu akhir-akhir ini. Nah, saudara, firman Tuhan ini mau memberikan satu pemahaman, pengertian, dan terus mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu-waktu yang singkat ini untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai saudara, kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun, tapi kita masih belum mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan maksimal dengan hidup kita. Pasti kita akan terus memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Pasti kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktu ini hanya habis dengan main handphone, nonton yang hal-hal yang menghabis-habiskan waktu. Saudara, gunakan waktu-waktu kita untuk membaca, mendengar, atau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau renungkan apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Saudara, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk menjadi arti bagi orang-orang di sekitar kita. Kita gunakan waktu-waktu yang singkat ini untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin. Jangan buang-buang begitu saja, saudara lihat. Banyak sekali waktu kita terbuang-buang dengan sia-sia. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita maksimalkan waktu-waktu yang sisa ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Pesan yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini ayat 18, perhatikan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah saudara dan saya hidup dipenuhi oleh roh.
Amin. Sudah pasti roh yang dimaksudkan di sini huruf besar ini adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya ulang dan ulang. Saudara, apa yang ada pada kita, roh yang ada di dalam kita itu mempengaruhi karakter atau sifat kita. Kalau yang masuk dalam tubuh kita, roh jahat, ya tidak heran. Apa yang kita lakukan, pikirkan, kata-kata yang keluar dari mulut kita ya semua mengandung hal-hal yang jahat. Karena kalau saudara dimasuki roh mak lampir, ya nggak heran saudara akan berperilaku sama seperti mak lampir. Karena roh yang masuk dalam kehidupan saudara itu mempengaruhi saudara. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin. Biarlah roh itu yang memenuhi kita, menguasai kita, memimpin kita. Kita hanya tunduk taat saja. Amin. Kemana Roh Kudus itu bawa kita, apa yang Roh Kudus itu mau kita kerjakan, kita hanya tunduk saja. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, mari lihat diri kita. Apa yang memenuhi hidup saudara dan saya? Apakah itu Roh Kudus atau jangan-jangan roh halus? Saudara yang tahu kan? Saya yakin dan percaya. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang akan nampak, yang keluar, yang dihasilkan adalah buah-buah roh. Amin. Pasti yang keluar, terekspresi dalam kehidupannya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang terekspresi keluar. Itu yang buah-buah roh yang firman Tuhan ini maksudkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, lihat diri kita. Sudah nggak kita menghasilkan buah-buah roh ini? Atau jangan-jangan sebaliknya, yang kita hasilkan adalah buah-buah dari perbuatan daging. Saudara, mari lihat diri kita. Hendaklah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita betul-betul hidup dalam Kristus. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kristus. Menguasai hidup kita. Semua yang kita kerjakan, lakukan, perkatakan, semua mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar pesan firman Tuhan kepada kita. Jadilah orang yang arif dan bijaksana. Orang yang cerdas. Orang yang mampu membuat keputusan yang tepat dan adil. Yang kedua, saudara, mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada yang singkat ini untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hendaklah kita semua hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Dimanapun mereka berada, semua diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!